Karena satu, kalau tidak ada legalitas, ini kan cenderungnya rawan juga masyarakat itu dikriminalisasi. Satu, kriminalisasi karena masuk dalam kawasan konservasi dalam aktivitas ekonomi, sehingga itu menjadi penting. Yang kedua, juga akses untuk pendanaan ya, dan juga program-program untuk pengembangan masyarakat, termasuk pengembangan ekonomi masyarakat yang sekarang diusahakan. Konflik Taman Nasional dengan masyarakat desa hutan sudah lama berlangsung. Dari tahun ke tahun, dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan berikutnya. Konflik tenurial yang kronis ini sedang menuju pada penyelesaian yang saling menguntungkan para pihak. Kemitraan Konservasi 2019 adalah salah satu kebijakan baru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan meredakan sengketa pemanfaatan lahan hutan di kawasan hutan fungsi konservasi. Pemerintah memperluas areal hutan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau TNGHS yang mencakup wilayah administrasi 3 kabupaten, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Lebak menjadi 113.157 hektar sejak 1997. Perluasan TNGHS di wilayah Kabupaten Bogor meliputi hampir seluruh wilayah Kecamatan Nanggung. Salah satu desa di Kecamatan Nanggung yang terkena dampak perluasan kawasan hutan konservasi ini adalah Desa Malasari. Jadi Sawit Watch itu masuk ke Desa Malasari awalnya dalam rangkaian juga bagaimana menahan laju ekspansi sawit ya. Jadi ada pemberdayaan ke masyarakat. Di Malasari ini kita membangun lewat sebenarnya program Desa Sejahtera ya. Kita mengajak masyarakat desa untuk membangun cita-citanya terkait desa sejahtera itu. Nah, kita beberapa kali melakukan workshop, terus pertemuan informal dan juga formal lainnya, baik kepada masyarakatnya dan juga pemerintah desa. Nah, sehingga pada saat menyusun desa sejahtera, satu hal yang menjadi tantangan adalah legalitas terhadap pengelolaan lahan ya. Nah, di mana masyarakat Desa Malasari itu wilayah kelolanya itu adalah masuk di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Desa Malasari adalah desa induk yang sudah lama berada di kawasan perbukitan di kaki Gunung Salak, bahkan jauh sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai Taman Nasional. Desa Malasari Lama menjadi ibu kota darurat Kabupaten Bogor di masa Perang Revolusi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Jarak tempuh antar dusun dengan berjalan kaki maupun dengan kendaraan bermotor membutuhkan waktu yang lama karena kondisi jalan dalam desa yang berbatu dan jalan beraspal yang masih terbatas. Jarak ibu kota Desa Malasari dengan 4 dusun tersebut pun cukup jauh, yaitu 3-15 km. Yang terkait dengan masalah lahan karena kebutuhan utama untuk masyarakat kita untuk kelanjutan kesinambungan hidup, karena masyarakat ini bertinggal di sini itu udah sejak turun temurun zaman dulu. Mungkin kalau dilihat sejarah kronologis alam itu zaman Nabi Adam sudah ada masyarakat. Kami tahu melanggar aturan, melanggar hukum, tapi gimana kami nggak maksain, berarti ya taruhannya makanlah itu istilah. Perasaan kami asa tertekan gitu kan ya, gitu. Jadi nggak nyaman, seolah gini, kami tahu sedikit tentang masalah perambahan hutan, tapi di sisi lain kami butuh gitu kan. Nah di situ harus kita cari solusinya gitu. Masyarakat untuk sejahtera salah satunya tantangannya itu aspek legalnya, karena kalau tidak ada aspek legal secara ekonomi itu menjadi tantangan. Nah, kita melihat ada peluang perhutanan sosial yang bisa didorong karena memang ada kebijakannya dan juga masyarakatnya siap untuk melakukan itu, sehingga kita mulailah dengan menginventaris wilayah-wilayah kelola mereka, wilayah-wilayah mereka yang selama ini bisa diakses oleh mereka dan dikelola oleh mereka untuk
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, Sawit Watch secara teknis melakukan pelatihan pemetaan partisipatif yang mana dilakukan oleh warga desa, didukung oleh kepala desa pada saat itu adalah Abah Gede. Pemerintah menerbitkan peraturan baru tentang pengelolaan kawasan konservasi untuk mengurangi konflik antara masyarakat desa hutan dengan pengelola konservasi hutan. Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam bertujuan untuk mewadahi kegiatan pemberdayaan dan kerjasama masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi yang kemudian dikenal dengan istilah kemitraan konservasi. Ke depan itu bagaimana masyarakat ini didukung untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada di sana, sehingga para pihak ya itu penting untuk mendorong itu dan memfasilitasi. Jadi karena ini kemitraan konservasi itu dikelolanya secara kolektif ya, secara kelompok oleh kelompok tani hutan. Nah, kelompok tani hutan ini yang harus kita optimalkan. Bagaimana dia mengakses misalnya bibit untuk ditanam dan tanpa merusak tata kelola hutan, tanpa merusak hutan, tetap lestari, hutannya lestari, masyarakatnya sejahtera dan juga bahagia. Konflik tenurial di TNGHS yang meliputi area lahan garapan dan pemukiman seluas 1.175 hektar yang berlangsung puluhan tahun ini, pada akhirnya menemukan titik terang penyelesaiannya. Sepanjang sejarah perjalanan konflik kawasan konservasi, pihak yang selalu dirugikan adalah masyarakat desa hutan. Dengan mengupayakan usulan kemitraan konservasi, masyarakat yang tinggal bermukim dan sekaligus mengelola sumber daya hutan di TNGHS selama berpuluh-puluh tahun lamanya tidak lagi disebut masyarakat perambah,